Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan pada perayaan Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan pesta Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Kembali hari ini, kongregasi STCC merayakan pesta nama kongregasi. Dalam bacaan Injil, saya dapat merenungkan bagaimana sikap hidup Maria. Ketika pertama kali dia menerima kabar sukacita, dia menyimpan segala perkara itu sambil berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Dalam kisah tadi, kita mendengar bagaimana Maria bertanggung jawab terhadap pribadi Yesus. Dia berjuang untuk membimbing putranya sesuai dengan kehendak Allah. Tentu, sebagai manusia, ketika anak kita hilang tidak pulang, kita pasti gelisah. Dan ini juga yang dialami oleh Maria. Dan rasa tanggung jawab inilah yang menggerakkan Maria dan Yusuf untuk kembali mencari Yesus. Dan ketika mereka pergi menemukan Yesus, mereka tercengang dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Banyak orang tercengang terhadap Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dikatakan tadi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Maka hatinya Maria adalah hati yang penuh dengan sukacita. Dia menyimpan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dalam dirinya, dan dia melaksanakan perintah Allah itu. Rahim Maria adalah tabernakel pertama
karena Yesus tinggal di dalam rahim Maria. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari sikap hidup Maria yang setia pada komitmennya akan Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, sampai dia berjalan dan setia di bawah kaki salib putranya. Kita juga diajak menjadi pribadi-pribadi yang setia ketika kita mengimani Kristus. Dan kita berjuang untuk tetap setia sampai kita menutup mata akan iman pada Kristus Yesus Tuhan kita. Hati Maria selalu peka terhadap kebutuhan orang lain. Hati Maria yang selalu mencintai orang lain. Hati Maria yang menyimpan segala perkara. Hati Maria yang tetap setia dan rendah hati dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari Maria. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi semua ibu yang ada di seluruh dunia. Berkati mereka dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang kadang menyakiti dan melukai perasaan mereka. Berkatilah para ibu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka tetap setia mendampingi putra-putrinya menjadi putra-putri yang Engkau kehendaki. Berkati mereka dengan rahmat kesabaran. Berkati mereka dengan rahmat sukacita dalam hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.